lagi di channelku ya. Dan ini resep-resep bahan-bahan masakan yang aku bilang simple tadi ya. Jadi ini ada, oke, aku balik kameranya sekarang. Jadi ini bahan-bahannya teman-teman. Jadi ini sayur, kalau di Hongkong ini namanya pak choy ya. Biasanya aku beli 2 kilo itu lebih murah, jadi lebih banyak. Nah kayak ini namanya pak choy. Aku rendam dulu sama air garam sekitar 20 menit ya. Karena sayur kayak gini ini biasanya banyak apa, banyak itu loh yang kayak kalau di Hongkong banyak sahnya apa ya, pokoknya banyak pasir itu loh. Dan ini dagingnya, ini karena aku bikinin buat majikannya, jadi pakai daging babi. Kalau mbak-mbaknya yang nggak makan daging babi atau bisa diganti sesuai selera, jadi pakai daging ayam, daging cincang ayam atau udang cincang itu. Nah itu juga enak, jadi lebih enak. Kalau daging sapi aku belum pernah nyoba ya. Jadi ini yang aku bilang tadi wonton pei. Jadi kalau ke pasar beli ke suk-suknya itu bilang emkoi beli wonton pei, emkoi osong mai wonton pei. Jadi itu artinya kalau bahasa Indonesia aku pengen beli bungkusannya ya, pokoknya bungkusannya ini ya. Karena sekarang aku masih nunggu sayur direndam dan sayur direndam 20 menit. Jadi bahan yang tadi itu ya kayak daging atau pembungkusnya itu kita taruh kulkas dulu, karena sekarang musimnya juga udah musim panas. Kalau ditaruh di luar cepat rusak atau bau ya guys. Jadi ini sayur yang tadi sudah aku cuci bersih ya. Dan ini air, aku udah siapin air dan airnya sudah mendidih. Nanti kita cemplungin. Jadi cuma beberapa menit saja ya, mungkin cuma 3 menitan langsung kita angkat. Jadi nggak usah terlalu matang. Jadi jangan lama-lama ya teman-teman. Kalau udah dimasukin 3 menitan saja mungkin sudah cukup, karena nanti kita masih masak lagi bersama dagingnya kalau sudah dibungkus menjadi satu. Ini juga dicincang ya, diiris kecil-kecil. Nanti aku kasih tahu videonya ya. Nah, sudah ready ya teman-teman. Sayurnya udah aku rebus tadi cuma 3 menit, langsung aku angkat. Jangan lupa ditusin dulu ya, karena jangan sampai terlalu banyak air. Dan kita tanganku udah bersih ya, jadi usahain kalau mau masak, karena aku nggak pakai sarung tangan ya, jadi meskipun pakai atau nggak pakai harus tetap cuci tangan dengan bersih. Oke. Nah pokoknya sayurnya dicincang ya teman-teman, seperti daging. Jadi kita di dapur ya, di dapur kayak gini banyak background, jadi kita cincang sama kalian ya. Nanti selesai aku sambung lagi. Jadi usahakan tangan kita selalu bersih ya, karena setelah selesai dicincang, maksudnya sayurnya udah selesai dicincang seperti ini, kita harus apa ya, kayak buang airnya itu ya. Jadi kita merasnya itu seperti ini guys. Nah, jangan terlalu keras, biasa aja. Maksudnya yang penting kita peres airnya. Jadi sayurnya itu seperti ini. Nah, sayurnya seperti ini, jadi nggak terlalu banyak airnya. Jadi ini masakan kalau dibilang ini kesukaannya, bukan kesukaannya bapak, dia suka aja, mungkin simple ya. Jadi kita cincang sampai habis dulu ya. Jadi udah aku siapin bahan-bahannya ya, dan sayurnya udah maksudnya udah aku cincang. Jangan lupa dikeringin ya. Kalau habis dicincang itu sayurnya dikeringin
kayak caraku yang tadi. Dan ini ada apa? Ada kecap asin Cina ya, kecap asinnya orang Hongkong, dan secukupnya. Dan ini ada 1 butir telur dan minyak 3 sendok minyak goreng. Dan ini daging yang tadi, ingat ya guys, dagingnya yang maksudnya yang ya ini kan aku bikinnya buat majikan, jadi pakai daging babi. Jadi mbak-mbaknya bisa diganti dengan daging ayam ataupun daging cincang ayam ataupun udang cincang. Dan untuk sausnya ya aku pakai ini. Jadi untuk kecap asinnya aku pakai merek yang ini. Kata boboku katanya itu enak. Jadi kita selalu dipakai kecap itu. Jadi bahan-bahan ini ya nanti kita cemplungin jadi satu sama di sayur ini. Oke. Jadi kita cemplungin sekarang ya semua. Ada telurnya, terus kecap asinnya, terus minyak secukupnya. Aku bilang minyaknya 3 atau 2 sendokan ya. Terus jangan lupa meskipun kita pakai kecap asin, kita harus tetap pakai garamnya. Kita ambil 1 sendok dulu ya, 1 sendok garam. Nah setelah ini kita aduk secara merata. Jadi sudah aku aduk rata nanti. Nah seperti ini jadinya guys. Jadi semua tadi ya kita campurin jadi satu. Ada telur, kecap asin, garam, dan apa ya, garam dan minyak. Jadi kita aduk secara merata seperti ini. Dan nanti kita tinggal bungkus pakai dan aku kasih tahu lagi pakai ini. Nanti aku kasih tahu caranya bungkus. Kalau enggak bisa tanya majikan bagaimana caranya bungkus, karena nggak setiap majikan itu kadang sama cara bungkusnya guys. Lah dia tidur, dia sedang tidur. Mimi pan. Oke, sudah selesai guys, jadi tinggal bungkus saja ya. Aku kasih tahu bagaimana caranya bungkus. Karena hari ini cuacanya emang benar-benar panas di Hongkong ya, sampai 32 derajat. Jadi kita bungkusnya sediain air putih taruh di mangkok aja ya, nanti buat rekat. Dan jadi ini dagingnya, jangan lupa ya selalu cuci tangan pokoknya. Tangan diharuskan untuk selalu bersih ya, karena ya nggak harus nunggu covid sih bersihnya. Jadi kita harus bersihin tangan. Kita ambil sendok, jadi pakai sendok kecil ya, karena aku udah cuci tangan. Jadi kita ambil 1 lembar, dulu ya. Aku lupa untuk sedia piring. Jadi adonan ini bisa ditaruh di kulkas. Kalau misalnya nggak langsung dimakan, kita habis kita bungkus ya, kita bisa taruh di freezer, bisa tahan 3 hari ya kalau salah ya. Apalagi musimnya panas kayak gini. Nah aku ambil 1 sendok aja ya, 1 sendok lebih, maksudnya secukupnya, karena kadang majikanku nggak suka terlalu itu. Kita di sela-sela pinggirnya ini ya kita kasih air. Jadi kita kasih air, terus kita perekatkan kayak gini. Apinya agak ngeredek. Nah jadi seperti ini ya. Jadi kita tekuk sininya, kasih air yang sebelah sini. Jadi ini untuk perekatnya. Jadi jadinya seperti ini teman-teman. Tanya majikannya, karena nggak semua majikan itu cara bungkusnya sama. Dulu aku juga di majikan yang dulu suka bikin kayak gini, tapi sayurnya itu nggak direbus, langsung kita cuci bersih. Setelah itu kita adonin dengan dagingnya saja. Tapi di majikan ini maksudnya direbus dulu,
dan setelah itu karena nggak semua orang itu memiliki pemikiran yang sama. Jadi apa-apa itu kadang kita harus tanya majikan, andai-pun kita udah lama di sini ya. Jadi itu lebih mungkin cara kita menghargai dan menghormati mereka. Jadi ini aku bungkus dulu ya. Aku bungkus dulu untuk anakku karena dia nanti sebentar lagi dia pulang sekolah, dan selesai bungkus aku akan kasih tahu ya. Begitu teman-teman. Jadi ini simple banget ya. Jadi semuanya jadi satu. Kita udah nggak, kalau udah masak ini ya, aku udah nggak usah, maksudnya aku udah nggak masak nasi, udah nggak masak lauk. Jadi ini direbus, nanti direbus berapa ya, karena ini masih fresh ya, maksudnya nggak dari kulkas. Jadi kita bisa rebus 15 menitan lah, 15 menit. Nanti setelah itu kita angkat dan kita kasih air panas. Jadi yang mau bisa kita, maksudnya rasa kita ituin sendiri ya. Bisa kita tambahin kecap asin kalau suka yang pedas. Kuahnya bisa juga ditaruh saus yang pedas. Kalau sudah aku keluarin dari kulkas karena anakku sudah pulang, jadi kita lihat airnya masih belum mendidih. Berapa menit lagi jadi kayak gini ya. Nah, sudah mendidih, jadi bisa kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya anakku itu makannya 6 atau 7 ya. Yuhu. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak lengket, semacamnya. Soalnya kalau nggak diaduk itu apa? Ini sudah matang. Bisa ditambahin apa, kecap asin atau yang suka